Ya, kawan, kembali lagi dengan Rados Chan. Kali ini saya akan memberikan tutorial, kawan ya. Tutorial itu adalah bagaimana kita mengaktifkan sheet ini. Kalau banyak ya, di sini kebetulan cuma 3 contohnya, itu berdasarkan login ya. Jadi kita sebelumnya sudah harus bikin tabel seperti ini. Operatornya siapa aja, passwordnya apa. Kemudian dari masing-masing ini dia bisa aksesnya kemana, ya. Nah, di sini adalah mulai kolom H ke kanan, ini adalah nama-nama sheet. Jadi penulisannya harus sama. Kalau di sini login, di sini login. Coba, kemudian di sini coba. Ya, masalah huruf besar kecil itu bisa diabaikan. Ya, jadi ini harus sama. Sementara yang kolom G ini adalah bantuan. Bantuan artinya kalau nama admin, operator admin, dia punya password ini, dia bisa akses ke semua sheet. Ya, nah ini. Jadi kalau ini saya klik, nah dia menjadi silang, nggak ada yang bisa akses, ya kan? Kalau ini saya klik, nah gitu. Kemudian nama Bambang hanya bisa ke sheet login. Ini Caca di sheet coba, kemudian Devi di sheet Jawa. Sekarang kita coba dulu kawan ya. Ya, kita panggil Devi dari belakang. Passwordnya tadi 4. Nah, dia hanya bisa di sheet Jawa, sesuai tabel tadi. Kita coba panggil Caca. Caca tadi coba. Ya, kita masuk. Nah, dia hanya bisa coba ini Caca, sheet coba. Ya, Devi tadi sheet coba. Kita panggil Bambang. Bambang ada sheet login. Kita masukkan Bambang. Nah, hanya sheet login. Kalau sekarang kita masukkan admin, nah dia buka semua. Ini sesuai tabel tadi. Ini ya. Nah, ini mungkin agak panjang, tapi akan saya bagi kawan dalam beberapa bagian ya supaya durasi nggak panjang. Untuk bagian pertama adalah bagaimana caranya kita bisa membuat ini. Berarti teman-teman sudah harus membuat tabel dulu, nama-namanya siapa, passwordnya apa, ya, kemudian nama sheet-nya apa. Karena bisa jadi seperti yang digunakan klien saya, ini satu file itu isinya banyak kawan. Ada untuk pembukuan, ada untuk penagihan, ada untuk pembelian, ada untuk penjualan. Jadi satu file itu sheet-nya banyak. Sehingga login-nya itu nanti disesuaikan. Kalau nama ini dia hanya bisa akses ke pembukuan. Nah, yang terkait pembukuan sheet apa aja. Nah, itu kita tentukan dari sini nanti. Gitu kawan ya. Oke, itu maksudnya seperti itu. Sekarang bagaimana cara membuat ini? Katakan ini kawan. Ya, teman-teman sudah punya tabelnya. Katakan ini tabelnya kawan ya. Nah, berarti teman-teman tinggal klik aja salah satu sel, terserah mau di sini itu terserah ya. Saya ambil yang pertama. Kemudian kita masuk insert kawan. Kita ambil ini simbol. Ya, kita ambil ini lambang omega. Kemudian fontnya ini teman-teman rubah menjadi wingdings ya. Di sini wingdings ada beberapa. Teman-teman pilih yang wingdings tanpa identitas angka. Ya, ini ada 2, ada 3, kita pilih yang ini. Ya, kemudian kalau sudah kita pilih wingdings, kita tarik. Nah, karena di sini tujuannya adalah ada yang bisa akses, ada yang tidak, berarti diwakili tanda silang dan tanda centang ya. Tapi nanti tergantung kebutuhan teman-teman, butuhnya lambang yang mana, kan gitu. Ya. Nah, kalau ini sekarang saya ambil dulu yang silang, saya klik, kemudian klik insert, kemudian klik close. Ya. Nah, nanti di sini, karena ini tadinya kan biasanya masih Arial atau Calibri ya, dia akan muncul seperti ini, lambang ini kawan. Ya, biarkan aja, sementara biarkan dulu. Kemudian ambil di kotak sebelahnya, boleh di sini, boleh bebas saja kawan ya. Sekarang kita ambil lagi insert, ambil simbol di sini, ini wingdings, kita ambil yang centang. Nah, kita klik insert, kita klik close. Ya, nah ini kita kembalikan dulu, mungkin masih Tahoma ya atau apa terserah. Nah, dia akan begini, kawan. Ini. Nah, supaya area, jadi area ini yang teman-teman bikin mulai dari kolom G di sini sampai baris terakhir kolom mana ya. Ini kita blok sekarang kawan. Ya.
ini bisa kita blok nanti. Nah, tapi sebelumnya begini, ini kita blok dulu ya. Kemudian Tahoma atau Arial atau Calibri atau apapun yang pilihan teman-teman dirubah juga kepada Wingdings. Nah, yang sama ya, Wingdings, maka dia di sini sudah berubah, yang tadinya lambang sekarang menjadi centang dan silang gitu ya. Nah, kemudian ini teman-teman tinggal dikopikan aja ini. Nah, ya kan. Nah, bisa katakan ini dikopikan ke sini, ke sebelah kirinya. Kopikan ke sini gitu ya. Yang ini juga kopikan aja ke sini. Kopikan ke sini gitu ya. Nah, kalau sudah kita ingin yang silang ini menjadi warna merah, berarti kita kan pinginnya yang silang dulu. Klik aja salah satu ya. Kemudian ini kita copy kawan. Jadi yang di copy di sini ya, lambangnya ini. Nah, ini kita copy ya. Kemudian teman-teman ini di blok. Ya, area ini di blok, area tampilnya. Teman-teman masuk ke ini home, conditional formatting. Ambil yang highlight, ambil yang text. Ya. Kemudian ini dihapus, kita pastekan di sini yang tidak tadi kita copy. Nah, sekarang kita ingin apa? Ini menjadi warna, kalau sesuai keinginan kita, setelah kita pilih yang custom. Ya, kalau teman-teman langsung mau ini, ya dia seperti ini contohnya. Mau pilih dari sini. Katakan mau ini green, nah akan seperti ini. Tapi kalau kita ingin milih sendiri, ambil yang custom, kemudian di sini kita pilih. Katakan yang centang, saya pilih yang merah ini. Kemudian kita klik OK, kawan. Jadi kita klik OK. Nah, dia sekarang menjadi gini. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk lambang yang centang. Ini saya kembalikan dulu supaya dia bisa menjadi lambang centang. Karena di situ anu semua, silang semua. Wingding, kita pilih wingding UVW ini. Nah, saya pilih ini. Ya. Oke. Nah, sekarang lambang centang ini kita copy. Ya, teman-teman klik di lambang centangnya ini, kemudian di atas di copy. Ini ya, copy. Kemudian tampilnya di blok. Kita ambil home, conditional formatting, ambil yang highlight, text that contain. Kita hapus yang ada, kita pastekan di sini. Nah, sekarang kita ingin apa? Katakan saya ingin selera saya yang centang saya beri warna hijau, misalkan gini ya. Nah, oke. Nah, sehingga pada saat dia centang, ini dia akan hijau. Kalau ini saya copy ke sini, otomatis dia hijau. Nah, ya kan? Saya copy ke bawah, otomatis hijau. Nah, ini langkah pertama, kawan. Di sini sudah saya berikan urutannya, kawan ya. Urutannya, jadi setelah diklik salah satu dulu, di copy, kemudian di blok, baru ini langkah-langkahnya. Ini sudah ada urutannya. Nah, sekarang kita pinginnya sekarang perhatikan, kawan. Ya, kalau ini saya klik, ya, dia berubah menjadi centang. Ya, atau supaya lebih jelasnya ini dulu. Ya, nah, gini. Kalau di sini saya klik di kolom G ini, kawan ya, maka kolom ke kanannya berubah mengikuti apa yang ada di kolom G. Ya, ini juga, ini juga, ini juga. Ya. Atau ini kalau kita balik, kita mau bikin silang, nah semua. Jadi sepanjang di kolom G ini kita klik, yang tadinya centang berubah silang, yang tadinya silang berubah centang, maka kolom ke kanannya juga akan menyesuaikan lambangnya. Tapi bisa juga pada kolom H, ya, nah, atau pada kolom I. Jadi secara individu kolom bisa juga ini dilakukan, gitu kawan. Ya, kalau teman-teman sudah klik di sini untuk klik mengembalikan ini harus keluar. Kalau ingin ya katakan ini nggak dipakai, klik aja, kemudian ini diklik lagi, jadi silang. Tapi kalau ini sudah betul, teman-teman keluar dari kotak, klik di luar, kemudian ini klik lagi. Nah, supaya kita merubah sesuai keinginan kita, maunya apa, gitu. Ya, nah, ini
ini tadi urutannya gini ya, Bambang, Lucin, ini gini. Nah sekarang gini kawan, teman-teman ini kan namanya apa? Tabel tadi, di sheet apa? Ya, berarti sekarang teman-teman masuk developer, masuk view code, ya, kemudian ambil sheet-nya, bukan ke formnya, tapi sheet-nya. Kalau tadi nama sheet-nya coba, sekarang sheet-nya kita klik 2 kali, kawan. Nah, ini sekarang muncul skripnya, ya. Kemudian teman-teman rubah dulu yang tadinya general, ya, dirubah menjadi worksheet. Kemudian di sini prosedurnya pilih yang selection change, ya, rubah dulu. Maka nanti dia otomatis akan ini keluar ini yang atas, ya. Nah sekarang kita coba belajar skripnya dulu, ya. Yang pertama ini kita akan melakukan pada range H9 sampai J12. Kalau kita kembali berarti di sini H9 sampai J12 ini ya. Kita mau konsentrasi di area ini dulu. Berarti ini sini kita klik ya. Teman-teman tulis if not intersect kurung buka target. Targetnya dari mana? Dari sini kawan. Prosedur ini sudah di target, sudah didefinisikan sebagai suatu rate, suatu area. Maka target area mana target ini? Kita tadi menghendaki range H9 sampai J12. Jadi kita tulis di sini range kurung buka ya. Areanya kurung tutup 2 kali karena tadi sebelum target ada kurung buka. Is nothing ya, kalau if selalu then berakhirnya ya. If then. Nah, artinya ini jika area ini target ya range H9J12 ini bukan tidak beririsan ya, maka errornya abaikan, is nothing. Nah, kemudian kita tulis if targetnya apa? Ya ini target yang sudah kita definisikan, target dari sini ya, targetnya dari sini, kemudian areanya mana ini yang sudah kita bikin. Nah, berarti di sini kita tidak perlu menulis lagi target range ini, cukup target. Jika pada area ini, kan bisa masing-masing sel ya, bisa di H10, bisa di HI, I11 gitu ya. Jika dia kosong, ya, jika di range ini kosong, tidak ada karakter, maka pada range itu dianggap sudah ada karakter berupa tanda silang. Ini lambang tanda silang, kawan. Ya. Nah, untuk bisa menaruh ini, teman-teman tinggal kembali ke Excel-nya. Ya, tadi ini silang, dikopikan ini. Nah, ini dikopikan, klik kanan copy, kemudian kembali ke script tadi. Nah, pastekan di sini. Sini. Nah, dipaste di sini, gitu ya, kawan. Artinya begini sekarang, jika pada range H9J12 itu kosong, maka pada range itu dianggap ada karakter berupa, ya, ada karakter berupa ini, tanda silang. Sehingga apabila area kosong tadi kita klik, dia akan menjadi centang, kawan. Ya, contoh begini. Ini saya hapus dulu. Ya, ini kosong. Nah, kosong ini sebetulnya dia dianggap sebagai ini, tanda silang. Sehingga pada saat kita klik, dia menjadi centang. Nah, paham ya kawan? Ini untuk area H, area ini. Area ini, ya. Ini enggak. Nah, ini skripnya kawan. Ini ya, yang pertama. Ini kenapa ada on error resume next ya? Kalau teman-teman sudah bikin, katakan bikin satu yang ini, ya, if sampai sini, kemudian tidak mau jalan, muncul ada yang ada di blok warna kuning, di atas yang terblok warna kuning, tambahkan ini on error resume next. Kalau memang yakin ini sudah betul kawan ya. Nah, berarti kita paksa. Kalau ada error diabaikan, kita lanjutkan perjalanan skripnya itu. Perintah skripnya gitu ya. Nah, itu alternatif pertama ya. Kalau dia kosong dianggap ada karakter tanda silang sehingga pada saat diklik dia menjadi tanda centang.
Nah, sekarang gimana supaya dari masing-masing ini kalau diklik ini berubah. Nah, ini diklik berubah, diklik. Berarti masih range ini kan H9 sampai J12. Kita bikin ini. Jika target value-nya berupa tanda silang, ya, ini mau dibikin tanda centang dulu boleh, mau silang dulu boleh ya. Ini terserah teman-teman. Jadi ini, jika sel manapun di area ini H9J12 berupa tanda silang, maka target dot value-nya sama dengan lambang tanda centang. Ini ya. Jadi if ini, then maka ini. Nah, pengertian skripnya, jika sel manapun di area ini berupa tanda silang, maka pada sel manapun di area yang sama, jika diklik dia berubah menjadi tanda centang. Nah, ini maksudnya begini. Dia silang dulu, ya, sudah silang sehingga kalau kita klik dia berubah menjadi centang. Nah, ini itu maksudnya. Sekarang yang kedua, yang ketiga, kebalikannya. Jika di target value-nya pada sel manapun pada range ini H9 sampai J12 berupa tanda silang, tanda centang, maka target value-nya akan menjadi tanda silang. Jadi sama kawan, ini skripnya sama dengan ini, ya, sampai and if ini sama. Tinggal teman-teman hanya merubah ini, ya, dibalik. Yang tadinya ini di awal jadikan di akhir, yang tadinya di akhir jadikan di awal. Jadi sekarang kalau dia pada range H ini sudah berupa tanda centang, pada saat diklik dia menjadi silang. Nah, ini itu maksudnya skrip yang itu, kawan, ya. Oke. Nah, sekarang di sini tambahkan exit sub, kawan, ya. Jangan lupa, jadi sebelum and if, tambahkan exit sub. Kenapa ada exit sub? Karena ini setelah saya coba, skrip ini, saya coba satu kali, ini nggak mau jalan. Yang ini. Makanya perlu saya tambahkan exit sub. Gitu. Ya, kemudian baru and if. Nah, yang di sini, untuk bikin yang tadi tinggal di copy aja, kemudian dibalik, kawan. Ya. Jadi sampai di sini, skrip ini, ya, nah ini itu baru kita bikin perintah yang ada di kolom H9 sampai J12. Kita belum yang di sini tadi, belum. Ya, ini perubahan-perubahan yang terjadi pada area H9 sampai J12. Nah, sekarang bagaimana? Itu, kawan. Mungkin sedikit tambahan, kawan, ya. Ini ada if ditutup and if. Tapi if ini kan belum kita tutup, kawan, ya. Jadi ini ada if lagi ditutup and if, ini ada if ditutup and if. Nah, if yang pertama baru ditutup di bawah, artinya sepanjang yang ini belum kita tutup and if-nya, maka target ini masih membaca area ini yang di atas, yang pertama, ya, target dengan range ini. Karena kita punya definisi dari private sub ini, target itu adalah berupa suatu area. Area mana? Kita definisikan area ini. Nah, jadi pada skrip yang ini, targetnya itu adalah tetap membaca area ini, kawan. Begitu ini ditutup, and if, ya, maka skrip bawah ini sudah tidak membaca range ini. Kita harus bikin range baru. Gitu. Nah, sekarang yang kedua, kita inginnya begini, kawan. Kita inginnya, ya, pada saat ini kolom G, kita klik, nah kolom ke kanannya itu sama. Ya. Jadi saya klik, dia menjadi silang, nah semuanya silang. Jadi kita ingin apabila pada kolom range G9 sampai G12, ini kita rubah, kita klik, maka kolom ke kanannya akan mengikuti. Ya, berarti kita harus bikin targetnya itu adalah G9 sampai G12. Ya, target awal. Karena kita klik awalnya kan di sini nanti. Kita pengen pada saat kita klik di sini tuh di mana? Di kolom G ini. Nah, ya kan? Kita tidak ngeklik, tapi kolom ke kanannya ikut berubah. Berarti
kita bikin dulu range-nya G9 sampai 12. Sama, teman-teman soalnya bisa kopikan aja dari atas ini. Ya, ini sama. Is nothing, then. Maka target value-nya, ya, kita inginkan apa dulu yang muncul. Gitu. Ya, di sini adalah lambang tanda silang. Ya, di atas U ada kayak segitiga, kayak gunung. Ini adalah lambang tanda silang. Ya. Jadi, jika area G9 sampai G12 ini bukan area arsiran intersect ini, dan kalau ada error ini dihapus, diabaikan aja. Maka pada sel manapun di area mana ini, area yang sudah kita definisikan ini, ya, ini berisi tanda silang. Nah, ya, kita ingin kalau targetnya G dan targetnya berupa tanda silang, ya, jadi ada if 2 kali. Jika area ini, maka masih kita bikin lagi struktur if-nya. Jika, jadi kita menentukan range-nya, kemudian jika di range yang sudah kita buat itu dia berupa tanda silang, maka kita inginnya mulai kolom J ke kanan sampai kolom akhir dari tabel yang teman-teman buat, itu sama, nanti berubah menjadi tanda centang. Artinya kalau sudah terisi tanda silang, seperti ini, ya, kalau sekarang kita klik, maka dia menjadi centang, kan gitu. Kalau dia sudah tanda centang, kalau kita klik, dia menjadi silang. Itu maksudnya. Nah, ini kita bikin dulu yang tanda silang. Maka range G, ya, G pada G mana? Pada target row. Nah, G yang dimaksud ini di mana? G ini dimaksud adalah pada target dot row. Artinya, kita mau klik di indeks baris mana aja, antara 9 dan 12. Kita mau klik di sini, klik di sini, klik di sini. Itu maksudnya gitu, kawan. Ya, target row itu maksudnya itu. Kita mau kliknya di baris mana, tapi antara baris 9 sampai 12. Ini. Maka penulisannya range kurung buka G di antar tanda petik dan target row, ya, indeks barisnya ini. Biasanya kalau range kan G sampai mana, sampai titik 2J, tapi ini enggak, kita pisah. Kita ambil kolomnya dulu, kolom G, baru barisnya ini. Ya, dan target dot row. Dan kita tambah lagi sampai mana gini, sampai J. Makanya di sini ada titik 2J. Tapi di akhir juga tanda apostrof dengan indeks baris yang sama. Ya, ini G dan target row, maka kolom akhirnya sama dan target row. Maka nilainya dia menjadi tanda centang. Itu. Ya. Kemudian exit sub and if kita tutup. Nah, karena if ini belum kita tutup dengan and if juga, berarti sekarang kita bikin script berikutnya, dia masih membaca range ini, kawan. Ya, sekarang kita balik, jika target value-nya ya pada range ini itu sudah berupa tanda silang, ini kan lambang tanda silang. Ya, kalau di atas kayak huruf U ada titik 2, berarti tanda silang. Maka, nah, ini sama penulisannya. Range ya, G pada indeks baris, ya, indeks di baris dimanapun, kolom G sampai J dia menjadi silang. Ya, jadi kalau dimulai dengan centang dia menjadi silang, kalau dimulai dari silang dia menjadi centang. Itu, ya. Nah, kemudian boleh ditambahkan, ya, kalau ini script ini jalan nggak usah dikasih exit sub, tapi kalau tidak jalan kasih aja exit sub and if. Tuh, ya. Kemudian, jika dia kosong, nah, soalnya hampir sama dengan yang di sini, kawan, yang di atas, ya. Jika dia kosong, artinya jika kolom G ini kosong, kawan. Ya, ini karena kita mau kembali ke sini. Nah, jika ini kosong, maka pada saat kita klik, dia keluar centang.
Ini bisa diatur, kita maunya keluar silang atau centang, itu terserah kita ya, tergantung script kita gimana. Nah ini, jika target kosong, ya karena if ini sekali lagi belum kita tutup, berarti target di sini masih membaca range ini, G9, G12. Kosong, maka sama ke bawahnya. Ya, range G sampai J pada indeks baris yang kita pilih dianggap berisi karakter ini. Jika kosong, maaf, jika targetnya kosong, maka range ini akan berisi ini, tanda centang. Nah, akan berisi tanda centang. Ya, pada saat kita klik. Jadi, pada saat ini kosong, kemudian kita klik, nah, muncul tanda centang. Kalau teman-teman ingin ini berupa tanda silang, tinggal script aja dirubah. Ini dirubah menjadi tanda silang. Tanda silang tuh yang di atas U ada semacam kayak gunung, kayak segitiga, ya. Nah, ini tinggal dikopikan di sini. Nah, itu kawan. Jadi ini jalan jadinya skripnya. Nah, gitu. Pada saat kolom G kita klik, ke kanannya ikut berubah. Tapi di masing-masing kolom, di kanannya kolom G, ini juga secara individu bisa kita rubah juga. Terserah kita nanti maunya gimana, gitu kawan. Ya. Nah, mungkin bagian pertama ini dulu, kawan, supaya mudah diikuti. Nanti selanjutnya akan saya sambung dengan bagian kedua, yaitu bagaimana kita membuat ini, ya, yang di sini. Karena login itu begitu kita isi, dia masuk ke sini, passwordnya masuk ke sini, dan ini nanti otomatis dia, ya, karena ada formula ini di sini. Ya, oke, ini dulu kawan. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang sehingga terpaksa saya bagi dalam beberapa bagian. Ya, oke, selamat dicoba.